Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Aulia dengan NIM 182104009, jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan mengenai contoh alur pengadaan barang dan jasa melalui swakelola. Sebelum kita masuk ke pembahasan, terlebih dahulu kita perlu mengetahui pengadaan barang dan jasa melalui swakelola. Pengadaan barang atau jasa melalui swakelola adalah cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah, kementerian atau lembaga atau perangkat daerah lain, ormas atau kelompok masyarakat. Swakelola dilaksanakan manakala barang atau jasa yang dibutuhkan tidak dapat disediakan atau diminati oleh pelaku usaha. Nah, swakelola dapat juga digunakan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya atau kemampuan teknis yang dimiliki pemerintah, barang atau jasa yang bersifat rahasia dan mampu dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga atau peringkat daerah yang bersangkutan, serta dalam rangka peningkatan peran serta atau pemberdayaan ormas dan kelompok masyarakat. Adapun tujuan pengadaan barang atau jasa secara swakelola yaitu: pertama, memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang tidak disediakan oleh pelaku usaha. Yang kedua, meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia di kementerian atau lembaga atau perangkat daerah. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang bersifat rahasia yang mampu disediakan oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah yang bersangkutan. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah, kita mengenal 4 tipe swakelola. Keempat tipe swakelola tersebut adalah swakelola tipe 1, swakelola tipe 2, swakelola tipe 3, dan swakelola tipe 4. Penyelenggaraan swakelola ini meliputi persiapan, pelaksanaan, pengawasan, dan serah terima hasil pekerjaan. Persiapan swakelola meliputi penetapan sasaran pekerjaan yang ditetapkan oleh PA atau KPA, penyelenggara swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB. Untuk rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli atau peralatan atau bahan tertentu yang dilaksanakan dengan kontrak terpisah. Langsung saja kita masuk pada alur tipe penyelenggaraan swakelola yang pertama. Yang pertama, penyelenggaraan swakelola tipe 1. Penyelenggaraan swakelola tipe 1 dapat dibantu oleh tenaga ahli atau teknis narasumber. Tenaga ahli dalam pelaksanaan swakelola tipe 1 tidak boleh melebihi 50% dari jumlah anggota tim pelaksana. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan swakelola dilakukan oleh tim persiapan yang terdiri dari pegawai kementerian atau lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran. Tim persiapan dapat merangkap sebagai tim pelaksana. Pejabat pembuat komitmen PPK mengkoordinasikan persiapan swakelola tipe 1 setelah penetapan DIPA atau DPA. Tim persiapan menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB. Adapun beberapa kegiatannya meliputi: yang pertama, melakukan review atas spesifikasi teknis atau KAK, yaitu menyesuaikan spesifikasi teknis atau KAK hasil perencanaan swakelola dengan anggaran yang tercantum dalam DIPA atau DPA. Yang kedua, menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, menyusun daftar atau struktur rencana kegiatan atau work breakdown struktur yang akan dilaksanakan, dan menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan pengadaan barang atau jasa melalui penyedia yang dilaksanakan dengan kontrak terpisah yang meliputi HPS, rancangan kontrak, dan spesifikasi teknis atau KAK. Selanjutnya, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan, tim pelaksana melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan, subkegiatan atau output sesuai dengan hasil persiapan. Tim pelaksana ini terdiri dari pegawai kementerian atau lembaga perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan atau pegawai kementerian atau lembaga perangkat daerah lain. Untuk kegiatan tertentu yang membutuhkan banyak tenaga di lapangan, seperti kegiatan pengumpulan data oleh enumerator, maka tim pelaksana dapat dibantu oleh tenaga pendukung lapangan. Selanjutnya, tahap pengawasan.
Tim pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi yang pertama, verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan. Yang kedua, pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil swakelola untuk mengetahui realisasi fisik. Yang ketiga, pengawasan tertib administrasi keuangan. Dan selanjutnya, berdasarkan hasil pengawasan, tim pengawas melakukan evaluasi swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, maka tim pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK, tim persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif. Tim pengawas ini terdiri dari pegawai kementerian atau lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab. Yang kedua, penyelenggaraan swakelola tipe 2. Pertama, tahap persiapan. PPK melakukan koordinasi persiapan swakelola tipe 2 setelah penetapan DIPA atau DPA. Kemudian, PA atau KPA menetapkan sasaran output atau keluaran swakelola tipe 2 sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen kinerja atau anggaran. Selanjutnya, PA atau KPA menetapkan penyelenggara swakelola yang terdiri dari tim persiapan dan tim pengawas swakelola atas usulan dari PPK. Kemudian, PA atau KPA penanggung jawab anggaran melakukan kesepakatan kerjasama dengan pimpinan kementerian atau lembaga atau perangkat daerah lain, pelaksana swakelola untuk melaksanakan swakelola tipe 2 dan sebagai dasar kontrak swakelola antara PPK dan tim pelaksana. Tim persiapan terdiri dari pegawai kementerian atau lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan dapat merangkap sebagai tim pengawas. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Tim pelaksana melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan, subkegiatan, atau output berdasarkan kontrak swakelola yang telah disepakati. Selanjutnya, tahap pengawas. Tim pengawas swakelola tipe 2 melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil pekerjaan. Nah, berdasarkan hasil pengawasan, tim pengawas melakukan evaluasi swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, tim pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK, tim persiapan atau tim pelaksanaan untuk segera mengambil tindakan korektif. Yang ketiga, penyelenggaraan swakelola tipe 3. Pertama, tahap persiapan. PPK melakukan koordinasi persiapan swakelola tipe 3 setelah penetapan DIPA atau DPA. Kemudian PA atau KPA menetapkan sasaran output atau keluaran swakelola tipe 3 sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen kinerja atau anggaran. PA atau KPA menetapkan penyelenggaraan swakelola yang terdiri dari tim persiapan dan tim pengawas swakelola atas usulan dari PPK. Kemudian, tim persiapan terdiri dari pegawai kementerian atau lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan dapat merangkap sebagai tim pengawas. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Tim pelaksana melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan berdasarkan kontrak swakelola yang telah disepakati. Selanjutnya, tahap pengawas. Tim pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan, pengawasan teknis, pelaksanaan dan hasil swakelola untuk mengetahui realisasi fisik, dan pengawasan tertib administrasi keuangan. Nah, berdasarkan hasil pengawasan, tim pengawas melakukan evaluasi swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, tim pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK. Yang keempat, penyelenggaraan swakelola tipe 4. Pertama, tahap persiapan. Pimpinan kelompok masyarakat menetapkan penyelenggaraan swakelola yang terdiri dari tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas swakelola. Penyelenggaraan swakelola tipe 4 ini terdiri dari pengurus atau anggota kelompok masyarakat, pelaksana swakelola. PPK dapat menugaskan pegawai pada instansi penanggung jawab anggaran atau tenaga ahli atau teknis narasumber untuk melakukan pendampingan atau asistensi penyelenggaraan swakelola. Tim persiapan swakelola tipe 4 ini menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan RAB. Yang kedua, tahap pelaksana. Tim pelaksana melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan berdasarkan kontrak swakelola yang telah disepakati.
Selanjutnya, tahap pengawas. Tim pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi pertama, verifikasi administrasi dan dokumentasi, serta pelaporan pengawasan teknis. Yang kedua, pelaksanaan dan hasil swakelola untuk mengetahui realisasi fisik. Yang ketiga, pengawasan tertib administrasi keuangan. Berdasarkan hasil pengawasan, tim pengawas melakukan evaluasi swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, tim pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK, tim persiapan atau tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif. Nah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.